Film dibuka di kota Seoul yang sedang diguyur hujan, di mana di tengah cuaca buruk itu, Dongwon tetap bersemangat memindahkan barang-barangnya ke apartemen baru yang akhirnya berhasil ia beli setelah belasan tahun bekerja keras. Namun proses pemindahan sempat terhambat karena sebuah mobil memblokir pintu masuk apartemen. Setelah berkali-kali ditelepon, pemilik mobil bernama Jungman akhirnya muncul dan memarkirkan kendaraannya dengan ugal-ugalan. Dongwon yang kesal pun langsung menegurnya, tetapi Jungman justru balik marah karena merasa waktu tidurnya terganggu olehnya. Beruntung pertengkaran itu berhenti ketika istri dan anak Dongwon datang. Tak lama kemudian proses pemindahan kembali berjalan. Proses pemindahan itu juga disaksikan oleh Minjun dan ibunya yang sudah tua dari balik jendela. Sementara di luar, Dongwon dan keluarganya disapa beberapa tetangga. Di antaranya adalah Bibi Mina dan Meong yang pergi bekerja meninggalkan Seung-ho, yaitu anaknya. Singkat cerita, mereka akhirnya bisa beristirahat di apartemen baru yang selama ini mereka impikan. Hong Eun, sang istri, bahkan menyarankan Dongwon mulai rutin berolahraga karena sekarang hidup mereka sudah lebih tenang setelah memiliki rumah sendiri. Keesokan paginya, suasana rumah terasa hangat saat keluarga kecil itu sarapan bersama. Namun tanpa sengaja, anak mereka yaitu Siu-chan menunjukkan sebuah kelereng yang selalu menggelinding ke satu arah setiap kali tiltakan di lantai. Hal itu pun memiliki bukti kalau rumah mereka seolah sedikit miring. Sebelum berangkat bekerja, Dongwon mencoba mampir ke tempat gym sesuai permintaan istrinya. Namun di sana ia kembali bertemu dengan Jungman. Alih-alih membahas olahraga, Dongwon malah menanyakan soal apartemennya yang terasa miring. Ia menjelaskan bahwa kelereng milik anaknya bisa bergerak sendiri ke satu arah. Sayangnya Jungman hanya menertawakannya hingga percakapan mereka berakhir begitu saja. Setibanya di kantor, Dongwon mendapat ucapan selamat dari rekan-rekannya karena akhirnya memiliki rumah sendiri. Namun ketika mendengar lokasi apartemen itu, rekannya yang bernama Seng Hyun mengingatkan bahwa daerah tersebut dulunya merupakan kawasan industri pengolahan limbah mobil. Ia juga sempat melihat video bola yang dikirim anak Dongwon dan merasa ada sesuatu yang aneh. Meski mulai khawatir, Dongwon memilih untuk mengalihkan pembicaraan dengan mengundang seluruh rekan kerjanya di acara syukuran rumah baru. Singkat cerita, keesokan harinya Dongwon mengajak istri dan anaknya ke studio untuk foto keluarga. Anehnya, ia kembali bertemu dengan Jungman yang kali ini mengaku sebagai pemilik studio foto tersebut. Menurutnya, tempat gym yang mereka datangi sebelumnya adalah milik kakaknya dan ia hanya membantu mengelolanya beberapa hari dalam seminggu. Setelah itu, mereka pun makan malam bersama untuk merayakan kehidupan baru mereka. Dongwon mengungkapkan rasa syukurnya karena perjuangan 11 tahun akhirnya membuahkan hasil. Namun saat pesan ojol untuk pulang, lucunya mereka kembali dipertemukan dengan Jungman yang ternyata menjadi driver ojol mereka. Dan sudah bisa ditebak kalau perjalanan mereka diwarnai adu mulut setelah Jungman nekat menerobos lampu merah. Keesokan harinya, saat Seng Hyun membahas perabotan untuk rumah tangga, Dongwon malah mintanya meminjamkan uang. Uang itu kemudian ia gunakan untuk membeli kursi goyang mahal yang langsung menjadi barang favoritnya. Bahkan saat anak istrinya ingin mencoba, Dongwon gak mau berbagi karena terlalu nyaman duduk di sana. Malam pun semakin larut dan hujan deras mengguyur kawasan apartemennya. Namun tanpa diketahui siapapun, sesuatu terjadi di lantai bawah hingga membuat kaca pintu masuk gedung retak dengan sendirinya. Paginya, Jungman yang kebetulan lewat terkejut melihat retakan itu. Namun saat disentuh, kaca tersebut langsung pecah. Naasnya, Dongwon dan ibu-ibu tetangga datang tepat saat itu, sehingga Jungman kembali dituduh sebagai penyebab meski ia sama sekali tidak tahu apa-apa. Tak lama kemudian, Dongwon menemukan retakan di tanah sekitar apartemen dan segera melaporkannya ke pemerintah kota. Ia bahkan mengumpulkan para penghuni untuk membahas berbagai kejanggalan yang mulai bermunculan. Sayangnya pertemuan itu berakhir sia-sia karena mereka semua merasa semuanya baik-baik saja. Setelah rapat warga yang berakhir ricuh, Jungman pulang dan makan bersama dengan putranya yang bernama Sung Tae.
Mereka hanya tinggal berdua, tetapi hubungan ayah dan anak itu terlihat kurang harmonis. Sung Tae bahkan menolak saat Jungman ingin menyekolahkannya karena ia tahu ayahnya sudah bekerja keras hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sung Tae lebih suka menyendiri dan tidak senang jika ayahnya terlalu ikut campur. Keesokan harinya, Dongwon mengundang beberapa rekan kerjanya untuk menghadiri syukuran rumah barunya. Saat tiba di apartemen, mereka kembali bertemu dengan Jungman yang malah sibuk menunjukkan berbagai kerusakan kecil di gedung hingga membuat Dongwon kesal. Sesampainya di dalam, para tamu disambut Hong Eun dan Seo Chan. Mereka kagum melihat pemandangan dari apartemen baru Dongwon. Mereka lalu menghabiskan malam dengan makan, minum, dan bersenang-senang bersama. Sayangnya, pesta mendadak berantakan ketika Seng Hyun mengetahui bahwa wanita yang selama ini ia sukai ternyata berpacaran dengan juniornya. Karena sebagian tamu sudah mabuk dan situasi mulai tak kondusif, Dongwon pun akhirnya menelpon Jungman untuk mengantar mereka pulang. Namun setelah menjelaskan biaya sewanya, Dongwon langsung menolak karena tarifnya cukup mahal. Dongwon pun menyarankan Eunjo dan Seng Hyun menginap saja di apartemennya, dan keputusan itu pun tentu saja membuat Jungman kesal karena kehilangan pelanggan. Keesokan paginya, Dongwon, Yuyun, dan Yuyun masih tertidur karena pesta semalam. Di saat yang sama, Hong Yuyun dan Seo Chan baru pulang dari pasar. Mereka lalu berpapasan dengan Mina dan suaminya yang hendak pergi ke pemandian umum karena aliran air apartemen sedang bermasalah. Melihat ibunya membawa banyak barang, Seo Chan pun menawarkan diri mengambil troli untuk membantu. Sementara itu, Jongman berkeliling mengecek setiap unit untuk mencari sumber masalah air. Saat melewati kamar Sung Hon, ia tidak memeriksanya karena mengira rumah itu sedang kosong. Setelahnya ia berpapasan dengan Seo Chan yang sedang membawa troli untuk membantu ibunya. Jungman lalu naik ke rooftop untuk memeriksa saluran air dan tanpa menyadari anaknya diam-diam sedang merokok di dalam gedung. Setibanya di luar, Seo Chan tiba-tiba berhenti dan mengajar kelerengnya yang menggelinding ke bawah mobil. Sementara itu, Seung Hyun sudah bangun dan bersiap menemui kliennya. Tetapi karena sopir taksinya masih sibuk menelepon, ia pun menunggu sendirian di dalam mobil. Sedang di atas, saat Jongman sedang bertanya kepada penghuni gedung seberang tentang kondisi air, tiba-tiba seluruh apartemen mendadak berguncang hebat. Retakan pun muncul di berbagai sisi bangunan sebelum akhirnya gedung itu perlahan amblas ratusan meter ke dalam tanah dan membentuk lubang raksasa. Sung Hon yang sendirian di rumah hanya bisa bersembunyi di dalam tenda mainannya, sementara Min Jun berusaha melindungi ibunya yang sudah lanjut usia. Di sisi lain, Dongwon, Jongman, dan Seung Hyun ikut terjebak di dalam sinkhole. Dongwon lalu sempat berusaha menyelamatkan Seung Hyun dari dalam taksi, tapi kemudian berlari menuju ke suara teriakan yang ia kira berasal dari istrinya. Namun ternyata suara itu adalah Eunjo yang tertimpa lemari. Tak jauh dari sana, Jongman sempat tertimbun tanah. Beruntung ia masih berhasil menyelamatkan diri dan tak lama ditemukan oleh Dongwon. Di sana, Jongman menceritakan bahwa ia terakhir melihat Siukan membawa troli untuk menemui ibunya, sehingga mereka pun berharap anak itu berada di luar area bencana. Jongman pun lalu teringat Sung Tae dan langsung panik mencarinya. Tetapi setelah melihat sepatu anaknya tak ada, ia pun mulai tenang karena mengira Sung Tae sedang pergi ke warnet seperti biasanya, tanpa tahu kalau Sung Tae lagi bersembunyi sambil udut saat kejadian berlangsung. Peristiwa mengejutkan itu tentu saja langsung menyita perhatian publik. Tim SAR segera dikerahkan dan mencoba menurunkan petugas menggunakan tali. Sayangnya upaya itu justru memicu longsor yang lebih besar sehingga operasi terpaksa dihentikan sementara. Di bawah sana, Dongwon dan yang lainnya masih terjebak di dasar sinkhole. Di tengah frustasi itu, Jongman sempat menyalahkan Dongwon karena tidak jadi memakai jasa taksinya. Padahal kalau mau keluar uang sedikit saja, Seng Hyun pasti selamat. Ucapan itu pun membuat Seng Hyun kesal dan memicu pertengkaran. Namun di tengah keributan itu, Jongman tiba-tiba mendengar suara Sung Tae. Mereka pun segera mencari sumber suara tersebut dan beruntungnya Sung Tae berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. 상비야, 많은 침구류 같은 거야. 우리 이제 앞으로 어떻게 해야 될지 그걸. 현장 주위가 극도로 위험한 상태라. Di sisi lain, tim SAR hanya bisa meminta keluarga korban untuk bersabar.
Hong Eun dan Ibu Sung Hon pun hanya bisa menunggu dengan cemas sambil berharap orang-orang yang terjebak masih hidup. 끝나는 대로 현장 진입을 시도할 월 대신 가족들부터 파악을 할게요. 꼭 좀 부탁드릴게요. Setelah keadaan sedikit tenang, Dongwon minta maaf kepada Seng Hyun dan Eun Jo karena menyeret mereka ke situasi ini. Seng Hyun yang putus asa pun mengeluhkan hidupnya yang pas UMR dan merasa mungkin akan mati sebelum sempat memiliki rumah atau membangun keluarga. Eun Jo pun mencoba menghiburnya dengan menceritakan kehidupannya yang juga tidak mudah. Di tengah situasi itu, Sung Tae akhirnya mendapatkan uang tabungan yang selama ini ia sembunyikan dari ayahnya. Namun tak lama hujan mulai turun ke dasar sinkhole sehingga mereka pun terpaksa bekerja sama memanfaatkan sisa makanan dan perlengkapan yang ada agar bisa bertahan sampai bantuan datang. 감기 걸리는데. 아, 구조대는 왜 이렇게 해놓는 거야? 지금 이 상황에 유통기한이 뭐가 중요해? Beberapa saat kemudian, Jongman akhirnya berhasil memasak ayam panggang kemangi dan mereka pun makan bersama di tengah segala keterbatasan. Namun di situ, Seng Hyun masih terlihat murung karena merasa impiannya memiliki rumah dan keluarga mungkin tidak akan pernah terwujud. 글쎄 또 올랐네. 과장님 집 샀다고 했을 때 제가 얼마나 나무 좀 더 넣어. 여기 사방이 떠있다는 얘기고. Keesokan harinya, tim SAR mengirim sebuah drone ke dalam sinkhole. Namun karena terlalu dalam, drone itu pun kehilangan sinyal dan jatuh. 큰일이네. Sung Tae yang menemukannya pun segera memanggil yang lain. Mereka mencoba menggunakan kamera drone untuk berkomunikasi dengan permukaan, tapi koneksinya sayangnya kembali terputus. Di saat itu juga tiba-tiba bangunan kembali berguncang dan amblas lebih dalam lagi. Keamblasan itu membuat Seng Hyun tergelincir dan hampir jatuh. Untungnya Eun Jo sempat melemparkan gulungan selang kepadanya. Dan saat mereka bekerja sama untuk menarik Seng Hyun, selang itu pun mendadak putus dan justru membuat Jongman terjatuh ke dalam lumpur hisap. Melihat ayahnya dalam bahaya, Sung Tae pun langsung melompat menyusulnya hingga keduanya perlahan tenggelam. Di tengah itu, Dongwon berlari ke lantai bawah lalu memecahkan jendela agar lumpur tersedot masuk ke dalam bangunan. Untungnya rencana itu berhasil dan nyawa Jongman serta Sung Tae akhirnya terselamatkan. Sementara itu, drone yang sempat hilang akhirnya kembali mendapat sinyal dan berhasil kembali ke tim SAR. Dari rekaman drone tersebut, mereka memastikan ada 5 orang yang masih hidup di dasar sinkhole. Namun keluarga korban lain tetap terpukul karena belum melihat anggota keluarganya. Hong Eun juga semakin khawatir karena Xiu Chan tidak terlihat bersama mereka. Ia kemudian teringat bahwa putranya membawa ponselnya sebelum bencana terjadi, sehingga tim SAR segera melacak lokasi perangkat tersebut. Sambil menunggu hasil pelacakan, Ibu Sung Hon menangis dan menyesali waktu yang selama ini hilang karena terlalu sibuk bekerja. Ia bahkan berjanji akan menutup tokonya jika bisa bertemu lagi dengan anaknya. Tak lama kemudian, tim SAR datang membawa kabar bahwa sinyal ponsel Xiu Chan berada di dalam sinkhole. Mendengar itu, hati Hong Eun pun langsung hancur karena berarti putranya kemungkinan masih terjebak di bawah sana. Sementara itu, hubungan Dongwon dan Jongman kini mulai membaik setelah mereka beberapa kali saling menyelamatkan. Saat ditanya soal penghuni lain, Jongman meyakinkan bahwa penghuni lain insya Allah selamat. Karena sebelum bencana terjadi, ia sempat memeriksa hampir semua unit dan sebagai besar penghuninya sedang berada di luar. Di sisi lain, Seng Hyun dan Eun Jo juga semakin dekat. Eun Jo bercerita tentang kehidupannya di kantor yang penuh tekanan dan sering diperlakukan tidak adil. 거의 인턴사원은 안 될 텐데. 에 상당한 어려움이 예상되고 있습니다. Keesokan harinya, tim SAR masih berjaga di sekitar lokasi. Mereka harus mempercepat evakuasi karena hujan deras diperkiraan akan turun malam nanti dan berisiko memicu longsor susulan. Mereka lalu berencana merobohkan apartemen di sebelah sinkhole karena kontur tanah yang belum stabil berisiko longsor dan membahayakan keselamatan para korban di bawah. Sayangnya para pemiliknya menolak rencana itu. Di malam harinya, tim SAR berhasil mengirim bantuan berupa makanan.
alat bertahan hidup seperti obat dan oksigen, serta telepon satelit. Melalui telepon itu, Hong Eun memberitahu Dongwon bahwa Siu Chan ternyata juga terjebak di bawah. Kabar tersebut langsung membuat Dongwon panik karena sebelumnya ia mengira putranya selamat di luar area bencana. Dan benar saja, Siu Chan ternyata sendirian ketakutan di dalam sebuah mobil. Mengingat Jongwon terakhir melihat Siu Chan di lift, Dongwon pun segera turun ke basement menggunakan tali yang dijaga oleh Jongman dan yang lainnya untuk mencari anaknya. Namun di saat yang sama, hujan deras pun mulai mengguyur. Tanah di sekitar Singhol kembali longsor hingga kejadian yang ditakutkan akhirnya terjadi. Apartemen di dekat Singhol akhirnya ikut amblas ke dalam lubang. Guncangan hebat itu membuat tali pengaman Dongwon terlepas dan semua orang mengira ia tidak mungkin selamat. Di sisi lain, Siu Chan yang sendirian sempat mengikuti Sung Hon yang memanggilnya masuk sebuah celah. Ajaibnya, keputusan itu justru menyelamatkan nyawanya karena tak lama kemudian sebuah beton raksasa menghancurkan mobil tempat ia sebelumnya bersembunyi. Sementara itu, Dongwon akhirnya berhasil keluar dari lift. Ia lalu terus mencari putranya di area basement. Setelah berkeliling di tengah runtuhan, ia akhirnya menemukan Siu Chan dalam keadaan selamat. Tak jauh dari sana, Dongwon juga menemukan Sung Hon, Min Jon, dan ibu Min Jon yang sudah tua. Sang nenek terus menjaga kedua anak itu meski kondisi mereka sudah meninggal. Hal itu pun menjelaskan jika sosok Sung Hon tadi adalah pertolongan dari Tuhan. Saat air mulai naik, Dongwon berusaha membujuk nenek ikut menyelamatkan diri. Namun nenek itu memilih tetap tinggal bersama anaknya. Sang nenek lalu menitipkan rambut Sung Hon agar diserahkan kepada ibunya nanti. Dengan berat hati, Dongwon pun akhirnya pergi bersama Siu Chan meninggalkannya. Kini, perjalanan kembali ke rooftop tidaklah mudah karena runtuhan semakin licin akibat hujan. Meski begitu, Dongwon terus berjuang demi membawa putranya keluar hidup-hidup. Tak lama kemudian mereka akhirnya berhasil bertemu kembali dengan Jongman, Seng Hyun, Yoon Yuyun, dan Sung Tae. Dari rooftop mereka melihat sebuah apartemen lain menggantung tepat di atas dan bisa runtuh kapan saja. Air juga terus naik membanjiri Singhol. Mereka pun panik dan segera mencari benda-benda yang bisa mengapung. Di tengah kepanikan itu, Jongman muncul bak pahlawan membawa sebuah tandon toren air raksasa yang bisa digunakan sebagai alat penyelamat. Akhirnya satu persatu mereka pun masuk ke dalam tandon. Namun setelah semua berada di dalam, Jongman memilih tetap di luar karena seorang harus menutup tandon tersebut. Sung Tae pun hanya bisa terdiam melihat ayahnya kembali berkorban demi orang lain. Tak lama kemudian apartemen di atas mereka benar-benar runtuh. Tandon sempat mubul dan tersangkut di kabel-kabel, lalu kemudian bocor setelah menyangkut ke balok besi. Di tengah kesulitan itu, Jongman yang berada di luar datang dengan tabung oksigen dan berusaha keras menendang tandon itu hingga akhirnya terlepas. Seng Hyun bahkan harus menahan lubang kebocoran dengan tangannya sendiri. Jongman kemudian berusaha berenang mengejar tangan Seng Hyun yang mulai naik ke permukaan. Sayangnya tenaganya hampir habis. Untungnya sebuah kabel tersangkut di kakinya dan ikut menariknya naik bersama tandon tersebut. Akhirnya mereka semua berhasil mencapai permukaan dan dievakuasi dengan selamat. Setelah menjadi atas, mereka pun langsung disambut keluarga masing-masing. Di tengah suasana haru itu, Dongwon menyerahkan rambut Sung Hon kepada ibunya sehingga tangis keluarga korban yang kehilangan orang-orang tercinta pun pecah. Film ini ditutup beberapa waktu kemudian ketika mereka mengunjungi Seng Hyun akhirnya yang memiliki tempat tinggal sendiri. Meski hanya berupa mobil camper van sederhana, kini ia hidup bahagia bersama Eunjo. Setelah semua yang mereka lalui, mereka akhirnya menyadari bahwa keluarga, waktu, dan orang-orang terdekat jauh lebih berharga daripada apapun yang mereka kejar selama ini. Dan film pun berakhir.
Oke guys, itulah alucita film Singhal. Semoga kalian terhibur dengan alucita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.